Dan kemarin rangkuman dari kemarin, jadi kemarin saya tertarik, ada yang nyeletuk bahwasanya bagaimana ini kehidupan kita sehari-hari. Jadi versi Bidayatul Hidayah ya, mulai awal. Jadi sehari semalam 24 jam, bangun sebelum terbitnya fajar malam subuh, sebelum subuh, dan bangun ketika bangun jangan sampai mikir yang lain kecuali baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ojo nyanda HP, ojo nyanda bojo, ojo nyanda siapa-siapa. Bangun tidur langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Kemudian ketika harus pakai baju, ya habis tasyabat, niatlah pakai baju itu imtisalan li awamirillah fi satri awrati. Untuk apa kalian pakai baju? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena diperintah menutup aurat. La mura'atan lil khalqi. Tidak karena kepingin dilihat orang lain. Ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu ini. Kadang-kadang kelaminnya sepanjang elek-elek. Tadi ibu-ibu untuk apa baju rapi? Niat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer dan sama dengan tetangga-tetangganya. Ibu-ibu tahu khusus judul namanya. Soalnya ini namanya kasarnya kelakuanmu. Kasarnya kalau laki-laki ini tidak elek-elek. Kalau berangkat masuk kamar mandi, awas kaki yang kiri. Qadim rijlakal yusra. Keluarnya kaki kanan. Jangan sampai di dalam kamar mandi ada penyebutan lafaz Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Di dalam jeding Allah Akbar, Allah ucap sih. Di dalam jeding sholawatan ya jangan. Nah, tadkhul hasiran raksi. Masuk kamar mandi harus pakai penutup kepala. Juga penutup kepala juga pakai alas kaki. Jangan sampai cekeran. Jadi siapin sandal dan kalau itu harus istinja pakai batu. Kalau yang bagus batu dulu terus air. Tapi kita tidak populer. Yang jelas kalau itu masuk kamar mandi, nyendemnya ke kiri. Amin. Duduknya ke kiri, jangan ke kanan, ke kiri. Wala tabul qaiman, jangan kencing berdiri. Illa lil daruratin, kecuali darurat. Ada kamar mandi yang tidak mungkin kita duduk. Kalau duduk tambah nampes semua, ya berdiri tidak apa-apa. Tapi makruh, bagusnya berdiri. Kumpulkan itu masuk di kamar mandi. Sekarang masuk di bab berwudu, nanti dipotong-potong atau direkam aja pakai recording. Itu ada ya rekamannya. Sekarang wudu. Posisi kita wudu, kalau sudah istinja tadi, keluar dari kamar mandi, sholat terkis siwakan. Wudunya mustaqbil kiblat, wudunya ngadep kiblat. Terus wudu seperti biasa, jangan lupa doa ba'da wudu, berdoa sesudah wudu. La tangkut ya, sesudah wudu wajah di kertas Jadi atharul ibadah, bekasnya wudu itu namanya atharul ibadah, jangan dibuang. Kalaupun sampai gatal, harus kalau dibiarkan gatal, memakai handuk itu gini, bukan begini, aja dikosok sampai kering. Kalau di apa namanya itu? Itu. Lah katakan dalam asna'al wudu, jangan ngomong waktu duduk. Juga jangan terlalu banyak menggunakan air tanpa hajat. Kalau terlihat sudah jelas wudu sudah 3 kali, sudah jangan ngambil lagi. Apa namanya? Tabdir. Nyiram tangan beberapa cipuk, jangan. Atau buka keran wudu, keran jangan terlalu besar. Jangan pure wudunya. Itu bak mandi. Jangan lebih
kalaupun harus menyiram jangan lebih dari 3 basuhan. Makruh itu semua. Pun itu babul wudu. Sekarang masuk babul usul mandi. Masuk kamar mandi, wudu dulu. Sebelum mandi besar, wudu dulu. Yang disiram kepala, kemudian bagian kanan, kemudian bagian kiri. Awas, bagian kelamin diselesaikan dulu. Bagian kelamin diselesaikan. Nah, wudunya tadi, wudu kakinya jangan sampai selesai. Jadi wudu tangan, kepala, kaki jangan disiram dulu. Terus sampai mandi besar, siram. Dan nanti itu di mandinya sudah dapat, wudunya tidak perlu wudu lagi. Nah, kalau ternyata kebablas memegang alat kelamin, maka sesudah mandi besar nanti kalau kelar kok mudik, akhirnya harus wudu lagi. Ya, itu termasuk takdir. Jadi ini bagian dari sebelum mandi wudu dulu, dan itu sunnah. Nah, kalau ternyata memegang kelamin, nanti sesudah mandi. Kalau tidak memegang alat kelamin, sesudah mandi besar itu tidak perlu wudu. Kalau hadas kecil hilang, hadas besar hilang, otomatis hadas kecilnya hilang. Bun. Kalau ternyata tidak nemu air, tayamum, mengambil tanah, dan caranya terus tangannya kemarin sudah dipakaikan, sudah. Kemudian kelar semua toharo, masuk masjid, masuk tempat sholat. Sholatlah dulu di rumahmu 2 rakaat, baru berangkat ke masjid. Jadi masjid itu yang fardiyah, fardu masukkan ke masjid. Di rumah sholat dulu 2 rakaat, baru berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, imshi ilal masjid alal hay'ah was sakinah la ta'jal. Jalan ke masjid atau ke tempat sholat, tadi saya katakan jangan terburu-buru, jalannya was sakinah wal hay'ah, tenang, santai. Nah, itu mempengaruhi ketika kita melakukan sholat. Nah, ya. Hadisnya begini, jangan engkau mengejar sholat dalam keadaan lari-lari. Dia satu yang mengikuti imam di masjid itu waktu apa ya, daripada sampai harus berlari. Hadisnya saya lupa. Nanti hindari. Lalu terus sholat waktu tasawuf. Jangan kau datangi sholat kamu dalam sa'i, dalam keadaan lari. Jangan. Satu nyampainya di masjid jam berapa, di posisi imam bagaimana, ya itu sudah diikuti. Masuk masjid sekarang, dahulukan kaki yang kanan, kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kaki kanan dulu, nanti keluarnya kaki dulu. Sebaliknya kamar mandi kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Kalau ke masjid kaki kanan dulu, dan jangan masuk masjid langsung duduk, sholat dulu tahiyatul masjid. Kalau ternyata sampai capek tidak mau sholat tahiyatul masjid, baca zikir-zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian niatlah i'tikaf. Kalau sholat belum dilaksanakan, ya kita di Indonesia umum ini ada zikirnya, baca tasbih atau baca Quran. La ilaha illallah, zikir Allah. Masuk waktu subuh. Sholat subuh. Tadi sudah ya, qabliyah, sholat sunnah. Sesudah sholat subuh, pekerjaannya cuma 4 kata Imam Ghazali. 1, baca doa, dakwah atau zikir dan tasbih, baca Quran. Yang keempat, mengingat-ingat. Yang keempat, tafakkur anid dzunub wal khotoya. Sesudah sholat subuh, yang terbaik itu baca doa, zikir, baca Quran, dan mengingat-ingat dosa, tafakkur dengan dosa dan kesalahan-kesalahan. Kalau masih ada waktu tersisa,
niatlah al-khairan li jami'il muslimin, niat berbuat baik kepada semua orang Islam. Wal azmu ala ta'ah wal ikhtiyar, nanti saya kalau sudah terbit matahari saya akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya karena saya yakin umur saya tidak panjang. Itu anunya. Zikirnya dan tasbihnya ada 10. Zikirnya di sesudah salat subuh ada 10. 1. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu hina yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Nomor 2, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nomor 5, subuhun qudus rabbil malaikati war ruh. Nomor 6, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nomor 7, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah wal maghfirah. Nomor 8, Allahu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minal jadd. Nomor 9, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang ke-10, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ojo ngomong sesudah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini jangan ngomong. Nah terusnya apa? Kalau masih banyak waktu, ulang-ulang itu bacaan tadi 100 kali, wa imma 70 kali, paling sedikit 10 kali. Nanti bisa dicatat. Ketua dicatat, zikir sesudah salat subuh 10 item. Terbitnya matahari, Allah alam bisawab. Langsung terus nih. Terus. Terbitnya matahari, salat isyraq 2 rakaat. Salat terbitnya matahari. Lanjut salat duha 4 rakaat, 6 rakaat atau 8. Kalau ada lebih, cari ilmu yang manfaat 1. Kalau ada waktu lebih, belajar tasawuf selesai, belajar fikih. Kalau ada waktu lebih, cari bacaan, zikir, qiraatul Quran atau salat-salat sunnah. Kalau masih ada waktu lebih, antastagila bima yasrul khairul muslimin, membantu orang muslim. Cari apa yang bisa dibantukan yang sangat kira-kira bermanfaat untuk orang lain. Kalau masih ada waktu, mergawe antastagila bihajati istisabar ala nafsi tuhayyani, mencari pekerjaan yang bisa menghidupi sampean dan keluarga. Nomor 4, nomor 1. Nomor 1, cari ilmu yang manfaat. Nomor 2, kalau ilmu tentang tasawuf, ini ilmu manfaat, ini ilmu yang membuat sampai takut kepada Allah, tasawuf. Kalau ada waktu lebih, fikih. Kalau ada waktu lebih, ilmu-ilmu fardhu kifayah, matematika atau apa itu, hisab dan lain sebagainya. Kalau ada waktu lebih, baru berzikir, qiraatul Quran, baca tasbih atau salat sunnah. Kalau ada waktu lebih, cari momen atau waktu yang sekiranya sampai bermanfaat untuk orang-orang lain. Termasuk di sini ada tulisannya, termasuk berkhidmat kepada al-fuqaha was-sufiyan, jadi khadam kepada kiai, kepada guru, kepada ustadz dan lain sebagainya. Termasuk memberi makan orang fakir, nyambangi orang sakit, jenazah dan lain sebagainya. Kalau masih ada waktu lebih, baru bekerja. Tulisannya la takunil khamis fayyal batul halikin. Jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima itu? Itu pangkatnya orang-orang yang rusak. Wes kelima tadi kerja. Kemudian manusia itu dengan Allah, dengan agamanya itu ada 3. Yang selamat melakoni sing wajib tok. Yang kedua yang untung, selain melakukan yang wajib dia melakukan kesunahan. Ada yang rugi.
Yang ketiga yaitu orang yang tidak mengerjakan kewajiban juga meninggalkan kesunahan. Orang itu juga dibagi tiga seperti malaikat. Nomor satu, dia memberi manfaat kepada orang banyak. Yang kedua seperti bahaim, rojo koyo dan jangan dia tidak bisa diharapkan kebaikannya, cuma tidak membahayakan. Jangan jadi yang ketiga seperti kalajengking, ular yang membahayakan, tidak bisa diharap kebaikannya dan membahayakan kejelekannya. Masuk waktu duhur, tahiyatul masjid, salat duhur, rawatib, ba'diyatul duhur. Kalau ada waktu lebih, ta'allum ilmin. Ada 4: belajar, membantu orang, baca Quran, berkali. Kami buri-buri le. Masuk waktu asar, salat sunnah, salat sunnah, qobliyah, kemudian ba'diyah. Selesai salat asar, kalau ada waktu kembali lagi, nambah ilmu, bantu orang, baca Quran, berkali. Payah susah. Kalau sudah menguning asar, maghrib, ila sholatil syams, baca tasbih dan istighfar, baca salat-salatan, wasyamsi wadduhaha, wal-laili idza yaghsha, al-falaq dan an-nas. Asar lewat, masuk waktu maghrib. Maghrib, sholat maghrib dan sholat sunnah rawatib. I'tikaf, kemudian sholatul awwabin 20 rakaat. Sholatul awwabin belum sampai masuk waktu isya. Masuk waktu isya, qobliyatul isya 4 rakaat, salat isya, salat witir 3 rakaat. Kalau ada waktu tersisa, nambah ilmu, muthala'ah kitab, baca. Sesudah itu tidur. Masuk waktu tidurnya menghadap kiblat seperti mayit. Tidurnya dalam keadaan suci. Tidur, ini bab tidur ya. Masuk bab tidur. Mustaqbilul kiblat seperti mayit. Ngadep kiblat, kemudian tidur dalam keadaan suci. Kalau ada wasiatnya ditulis di bawah kepalanya. Jangan lupa tidurnya dalam keadaan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya tidur 1, bertaubat. Nomor 2, saya besok kalau saya bangun, saya akan membantu orang sebisa mungkin. Jangan memaksa, kalau belum ngantuk jangan memaksa untuk tidur. Jangan lupa disiapkan ketika mau tidur bersiwak dan bersuci. Dan niat nanti malam saya akan bangun malam untuk sholat. Doanya Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian baca ayat kursi, baca amanah Rasul, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, kemudian terakhir baca surat Tabarak. Wallahu a'lam. Itu pekerjaan yang ada di bidayah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau ada ruangan yang kosong di selain ini, kalau ada ruangan yang kosong, isilah sesudah ini dilakukan. Itu yang terbaik. Itu yang afdol. Itu yang terbaik. Jadi sampai ojo kisruai demo sama saya. Ini saya baca kitab Hidayatul Hidayah. Kemarin kan ada yang tanya kemarin, tidurnya itu berapa jam, terus istirahatnya saya kapan, terus kerjanya saya kapan. Nah ini waktunya, jadi 24 jam jelas ya dari awal sampai akhir. Nanti dilihat rekamannya. Oh mau alam besok. Kami aja ngamuk Imam Ghazali. Ya sekalian. Silakan. Astaghfir min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jali wa ayrati ya rabbi madini bi sirri qulu fi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati fa ya rabbi irhaqni bi taqwa
Ya Allah ya Rabbi irhamni husni khatimati wa sallim kulla yaumin wa lailatin nama birhir rahmanu yaqbalu da'wati wa alim wa ashabil kiramin a'immatin yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati